Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galung Widya Dinata dengan NIM A1C3270. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinar X dan difraksi sinar X. Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Sinar X ditemukan pertama kali oleh Röntgen pada tahun 1895. Bertambah cepat elektron semula, bertambah hebat kemampuan tembus sinar X dan bertambah banyak jumlah elektron. Bertambah besar pula intensitas berkas sinar X. Kemampuan tembus sinar X menimbulkan kemampuan untuk memperlihatkan struktur interior dari benda seperti mesin kapal terbang. Difraksi adalah deviasi dari perambatan cahaya atau pembelokan arah rambat cahaya. Efek difraksi adalah karakteristik dari fenomena gelombang, apakah bunyi atau cahaya di mana muka-muka gelombangnya dibelokkan. Dalam tahun 1912, suatu metode dicari untuk mengukur panjang gelombang sinar X. Eksperimen difraksi dapat dipandang ideal. Difraksi sinar X ini dapat melihat atau membedakan objek yang berkurang lebih 1 angstrom dengan alasan ia mengusulkan bahwa kristal dapat digunakan untuk mendifraksi sinar X dengan kisi kristal berlaku sebagai kisi 3 dimensi. Gambar 2-6 merupakan diagram tabung sinar X, sebuah katode yang dipanasi oleh filamen berdekatan yang dilalui arus listrik, menyediakan elektron terus-menerus dengan emisi termionik. Perbedaan potensial yang tinggi dipertahankan antara katode dengan target logam mempercepat elektron ke arah target tersebut. Permukaan target membentuk sudut relatif terhadap berkas elektron dan sinar X yang keluar dari target melewati bagian pinggir tabung. Tabung tersebut dihampakan supaya elektron dapat sampai ke target tanpa terhalang. Prinsip kerja sinar X merupakan kebalikan dari gejala efek fotolistrik. Pada gejala fotolistrik, katodanya ditumbuk oleh foton-foton sehingga melepaskan elektron. Sedangkan sinar X, anodanya ditumbuk elektron sehingga memancarkan energi foton atau sinar X. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar berikut. Ini elektron, ini target, ini katode, ini sinar X, dan tabung hampa. Ini tabung hampa, ini target, ini elektron, nah ini katoda, nah ini sinar X. Beda potensial anoda dan katoda atau 50-100 kF kecepatan elektron sampai 10% dari kecepatan cahaya. Elektron yang terlepas dari katoda menumbuk anoda dengan kecepatan tinggi. Di anoda, energi kinetik elektron berubah menjadi sinar X. Sinar X dapat terjadi melalui dua cara, yaitu sinar X terjadi tanpa eksitasi elektron berkas elektron yang berasal dari katode menumbuk atom logam. Anoda dengan kecepatan tinggi, sebagian besar elektron ini masuk ke dalam logam sehingga energi kinetiknya mungkin berkurang. Energi yang hilang berubah menjadi energi foton atau sinar X. Nah ini E per K kurang E
sama dengan HF, jika EK sama dengan 0, maka EK sama dengan HF sama dengan HC karena elektron dipercepat dengan beda potensial P, maka EK sama dengan EF, jadi HF sama dengan EF. Nah, jadi untuk mencari panjang gelombang pada sinar X dapat dihitung dengan ini. Nah, sinar X mempunyai ini. Yang kedua, sinar X terjadi karena eksitasi elektron. Elektron yang berkecepatan tinggi ketika menumbuk atom logam anoda akan menyebabkan elektron pada kulit atom sebelah dalam akan pindah ke kulit sebelah luarnya. Elektron yang pindah akan cenderung kembali ke kulit asal sambil melepaskan energi dalam bentuk sinar X. Sifat-sifat sinar X adalah yang pertama yaitu tidak dapat dilihat oleh mata. Kemudian GAM atau gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi. Kemudian tidak dipengaruhi oleh E, kuat medan listrik, dan B, kuat medan magnet. Kemudian daya tembusnya besar. Kemudian juga dapat menghitamkan film. Kemudian yang terakhir yaitu sinar X dapat menembus buku 1000 halaman. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang jelas, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lanjut di sini. Jika momentum linear adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus, maka momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang melakukan gerak rotasi. Dikatakan sudut karena ketika melakukan gerak rotasi, setiap benda mengitari sudut tertentu. Dalam hal ini, benda berputar terhadap poros. Momentum sudut L dari sebuah benda yang berotasi terhadap sumbu tetap didefinisikan sebagai perkalian vektor antara momentum linear P dan jari-jari L. L sama dengan R dikali P, yang mana L di sini momentum sudut atau kilogram meter kuadrat per second, dan R di sini jari-jari atau meter, P di sini momentum linear kilogram meter per second. Vektor L selalu tegak lurus dengan P dan R. Besarnya ditentukan dengan L sama dengan P sin theta dikali R, di mana theta merupakan sudut antara P dan R. Karena theta sama dengan 90 derajat, maka diperoleh L sama dengan P dikali R. Karena P sama dengan M dikali P, dan P sama dengan omega dikali R, maka besarnya momentum sudut terhadap sumbu putarnya yaitu L sama dengan M dikali P dikali R. L sama dengan M dikali R pangkat 2 dikali omega. L sama dengan I dikali omega. Pada gerak rotasi, yang analog dengan momentum linear adalah momentum sudut. Maka analog dengan momentum inersia dan kecepatan linear analog dengan kecepatan sudut. Momentum linear dinyatakan dengan P sama dengan mf, yang mana P di sini momentum kilogram meter per second, dan M yang di sini massa atau kilogram, dan P ya ini kecepatan atau meter per second.
Dan sedangkan momentum sudut dinyatakan L sama dengan I omega. Yang mana L di sini momentum sudut, kilogram meter kuadrat per second. I di sini momen insersia, kilogram meter kuadrat, dan omega di sini kecepatan sudut atau radiasi per second. Seperti momentum linear, momentum juga merupakan besaran vektor. Arah momentum sudut L dari benda yang berputar diberikan oleh aturan tangan kanan. Putar keempat jari yang dirapatkan sesuai dengan arah gerak rotasi, maka arah tunjuk ibu jari menyatakan arah vektor momentum sudut. Bila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka momentum anguler bersifat fokal. Secara matematis dinyatakan dengan L1 sama dengan L2 atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Sehingga kecepatan anguler benda yang berputar dapat diubah-ubah dengan mengubah besarnya momen inersia benda. Inilah yang digunakan oleh penari ice skating sewaktu memutar tubuhnya. Jika ia ingin putarannya cepat, maka ia merapatkan tangan dan kakinya sehingga besar momen inersia tubuhnya berkurang. Maka kecepatan putarannya bertambah. Sebaliknya, ketika ia ingin menghentikan putarannya, maka ia akan merentangkan tangan dan kakinya untuk menambah momen inersia tubuhnya, sehingga kecepatan putarannya berkurang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.